Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usfira Fisti. Saya akan menjelaskan manajemen ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Manajemen ASN perlu dilakukan mengingat ASN saat ini sangat banyak dan didominasi oleh jabatan administratif. Sedangkan yang banyak dibutuhkan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik seperti pada jabatan fungsional dan berkeahlian profesional. Menurut undang-undang, PNS merupakan warga negara yang memiliki syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki NIP secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Asas dan prinsip manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yang pertama, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, lalu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Kedudukan, peran, dan hak, kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN berkedudukan sebagai aparatur negara, menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Meskipun berada di pusat, daerah, dan di luar negeri, namun merupakan satu kesatuan. Lalu tugas dan fungsi ASN. ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dan ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Lalu kemudian hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K secara umum sama, yang membedakan hanya di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban PNS dan P3K sama, seperti setia dan taat pada Pancasila, menjaga peraturan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip dasar merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pelaksanaan rekrutmen calon aparatur pemerintah juga harus diterapkan untuk mengurangi terjadinya kecurangan demi terpilihnya orang-orang yang berkualitas dan berkompetensi. Untuk mewujudkan smart ASN, pemerintah
perlu memperhatikan ulang netralitas di kalangan anggota pemerintahannya. Silo mentali yang menyebabkan ego sektoral, koordinasi antar instansi yang rendah, serta regulasi pemerintah yang masih tumpang tindih. Dalam melakukan manajemen ASN, penataan aparatur dapat dilakukan dengan analisis profil pegawai sesuai dengan struktur organisasi dan kualifikasi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, distribusi pegawai, dan perluasan tugas, fungsi, maupun wewenang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.